welcome to my channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seva Katarina Silalahi dengan NIM akhir 57. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek hasil saya dari mata kuliah metode numerik dengan berjudul bersama nonlinear pada metode Big-Shadian dalam aplikasi MATLAB 2017. Baik, kita langsung masuk ke pemaparan presentasi saya dengan berjudul persamaan nonlinear pada metode Big-Shadian menggunakan MATLAB 2017A. Disusun oleh saya sendiri, Seva Katarina Silalahi, dengan NIM akhir 57. Sebagai latar belakang, dalam fisika, energi potensial merupakan fungsi posisi yang menggambarkan energi suatu sistem. Titik-titik di mana sistem berada dalam keseimbangan dapat dicari dengan menyelesaikan turunan pertama dari fungsi energi potensial, yaitu ketika gaya total bernilai 0, Fx sama dengan 0, persamaan tersebut seringkali nonlinear, sehingga memerlukan metode numerik, salah satunya metode Big-Shadian, untuk menemukan akarnya. Penyelesaian masalah matematika dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu metode analitik dan metode numerik. Metode analitik adalah metode yang memanfaatkan aturan baku dan rumus kalkulus dalam menyelesaikan persoalan matematika, sedangkan metode numerik memanfaatkan operasi aritmatika dan logika dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Secara praktis, akan lebih mudah menggunakan metode analitik karena ada banyak rumus kalkulus yang dapat digunakan. Namun demikian, tidak semua permasalahan memiliki solusi jika diselesaikan dengan metode analitik. Untuk itu dapat menggunakan metode numerik. Maka dengan metode numerik ini dapat menggunakan bantuan komputer untuk menyelesaikannya, dan banyak pula software komputer yang dapat digunakan dalam membantu perhitungan seperti Maple, C++, Microsoft Excel, MATLAB, dan lainnya. Pada proyek kali ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai penyelesaian persamaan nonlinear menggunakan metode Big-Shadian. Algoritma metode Big-Shadian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bahasa pemrograman komputer. Lalu software yang digunakan oleh saya sendiri adalah MATLAB 2017A. Dari proyek ini saya mau ngambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana langkah-langkah menentukan akar persamaan nonlinear pada metode Big-Shadian menggunakan MATLAB 2017. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma metode Big-Shadian pada MATLAB 2017A. Lalu dengan tujuan yang pertama, memahami langkah-langkah menentukan akar persamaan nonlinear menggunakan metode Big-Shadian. Yang kedua, memahami persamaan nonlinear pada sistem energi potensial menggunakan metode Big-Shadian. Lalu yang ketiga, mampu menerapkan algoritma metode Big-Shadian pada MATLAB dan mampu menganalisis keluaran berdasarkan inputnya. Kita lanjut ke langkah kerja MATLAB 2017A. Langkah pertama, yaitu menginstal software MATLAB 2017A. Pada proyek ini, MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB versi 2017A. Jika MATLAB terpasang di komputer atau laptop, selanjutnya adalah menjalankan MATLAB dengan mengklik dua kali MATLAB exe di direktori penyimpanan di mana MATLAB terinstall, atau bisa melalui shortcut di layar home jika telah disiapkan sebelumnya. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk langkah kedua, yaitu setelah menjalankan MATLAB exe, akan masuk ke dalam tampilan sebagai berikut. Jadi tampilannya seperti ini, di mana terdapat beberapa bagian penting dalam menggunakan MATLAB. Jadi ada command window, ada penyimpanan, di bagian current foldernya. Kita jelasin satu-satu. Jadi yang di layar ini ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, command window adalah tempat di mana menjalankan program atau skrip yang telah ditulis. Biasanya terletak di bagian bawah atau tersembunyi di samping kanan. Next. Yang kedua, current folder menunjukkan lokasi penyimpanan atau lokasi aktif dari MATLAB. Jadi tampilannya sepertinya teman-teman. Lanjut.
ke yang ketiga, kotak editor adalah tempat untuk menuliskan skrip atau bahasa program yang akan dibuat. Cara memunculkan kotak editor adalah dengan menekan CTRL plus N atau mengetik edit di command window untuk membuat skrip baru atau mengklik file berekstensi .m pada direktori penyimpanan aktif untuk mengedit skrip yang telah ada. Jadi tampilannya seperti ini. Next, yang keempat, workspace adalah tempat menampilkan fungsi atau variabel yang telah didefinisikan atau telah dijalankan. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu membuat program terlebih dahulu masuk ke dalam kotak editor. Caranya dengan menekan CTRL plus N atau bisa dengan mengetikkan edit di command Windows. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke langkah keempat, yaitu setelah masuk ke dalam kotak editor, dapat mulai menulis skrip program di kotak editor. Skrip ditulis dengan menerapkan algoritma program ke dalam bahasa pemrograman MATLAB. Adapun program yang akan dibuat pada proyek kali ini adalah program penyelesaian persamaan nonlinear menggunakan metode bagi dua. Berikut adalah skrip yang telah dibuat oleh saya sendiri dan telah diuji sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa lihat pada tampilan MATLAB yang sudah saya tampilkan di sini. Bisa kalian ikuti karena ini sudah diuji dalam program sebelumnya. Jadi akan memunculkan, lalu kita lanjut ke 5 ini. Setelah menulis skrip program sebelumnya, dapat melakukan pengecekan. Jadi menguji program yang telah dibuat dengan menerapkannya terhadap persamaan yang penyelesaiannya telah diketahui. Pengujian dilakukan dengan menjalankan program di command Windows. Jadi teman-teman, kalau kalian mau melakukan pengecekan bisa mengikuti skrip yang sudah saya buat yang di sebelah tanda ini, di bagian 2 ini, lalu akan muncul keluaran akar, fx, error, dan iterasi. Jadi keluarannya itu harus, akarnya itu 0,5671, lalu fx-nya itu min 4,71, lalu errornya 6,72, serta iterasinya itu 18. Harus sama ya teman-teman, karena kalau kita dari awalnya udah beda, pasti nanti hasilnya juga bakal beda. Kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu setelah program berjalan sesuai dengan algoritma yang ada, dapat dilanjutkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi saya akan menguji lagi dua percobaan yang telah saya tampilkan di layar, bisa teman-teman baca. Jadi yang nomor 1 itu dengan teladan N sama dengan teladan 1 itu N sama dengan 5, terus yang B itu N sama dengan 8, lalu yang C itu N sama dengan 10D, lalu yang D itu 10, yang D itu N sama dengan 50. Lalu yang untuk teladan kedua itu bisa kalian lihat, kita menggunakan errornya itu yang A itu 10 pangkat min 1, yang B 10 pangkat min 3, C itu 10 pangkat min 5, lalu yang D itu 10 pangkat min 10. Kita lanjut. Penyelesaian pemrograman dari soal dari dua teladan tersebut. Jadi yang pertama itu kita listing program yang telah kita simak dari penjelasan saya sebelumnya. Kita tinggal masukin aja ke dalam bagian edit. Jadi di bagian edit itu kalian bisa langsung masukin aja sesuai tulisan yang tertera. Next, kita langsung listing fungsi. Jadi listing fungsinya itu ada 2. Yang pertama listing fungsi dan input teladan 1, lalu yang kedua itu listing fungsi dan input teladan 2. Ini dijadikan satu ya teman-teman, karena kalau di command window itu hanya cuman satu layar doang. Jadi semuanya dari yang listing programnya itu sama listing fungsinya itu dijadikan satu di command window-nya. Next, output teladan nomor 1. Baru kita masuk ke dalam pengujian. Nah, kita
melakukan pengujian itu terdapat skrip yang di atas itu, yang akar, fx, error, sama aproksimasi, dan seterusnya. Itu di bagian untuk n sama dengan 5 itu keluarannya jadinya seperti ini ya teman-teman. Akarnya 0,3125, fx-nya 0,6084, lalu error aproksimasinya 9,09, terus iterasi terakhirnya 5. Dan untuk n sama dengan 8-nya bisa dilihat di layar ya teman-teman. Ini bedanya cuma di bagian n 2-nya. Jadi tuh sebelumnya itu kan N1. Jadi ini tinggal diganti aja N2. Lanjut kita ke N3. Tinggal diganti aja ya teman-teman. Tinggal diganti di bagian angkanya itu saja. Sisanya sudah aman. Jadi akhirnya itu bisa kita bahas nanti di pembahasan. Next. Kita lanjut ke output teladan nomor 2. Jadi untuk error 10 pangkat min 1-nya itu yang berbedanya itu di bagian satunya teman-teman. Jadi kalau ini n-nya itu menggunakan n-nya 50. Jadi n50-nya itu sudah ada di dalam soalnya. Jadi keluarannya bisa dilihat ya teman-teman, perbedaannya dari A sampai D itu apa. Lanjut kita nanti bakal bahas di bagian pembahasan. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk di A. Terus B-nya itu 10 pangkat min 3 itu seperti ini tampilannya. Lanjut ke C, errornya itu 10 pangkat 5 itu 10 pangkat min 5 itu tampilannya seperti ini. D itu errornya 10 pangkat min 10 itu tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan. Dalam studi ini, metode bisection digunakan untuk mencari akar dari fungsi nonlinear fx sama dengan cos 3x ditambah sin 10x dalam interval awal A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Pemilihan metode bisection ini didasarkan pada sifatnya yang sederhana, namun efektif dalam menemukan akar suatu fungsi kontinu. Selama terdapat perubahan tanda nilai fungsi pada batas-batas interval awal yang mengindikasikan keberadaan akar di antara kedua titik tersebut. Pembahasan dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu yang pertama analisis terhadap variasi batas iterasi maksimum atau disebut Imax, dan variasi terhadap batas toleransi error. Lanjut kita pada teladan nomor 1. Diberikan fungsi fx sama dengan cos 3x plus sin 10x. Batas awalnya itu A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Dan errornya itu 10 pangkat min 5, serta beberapa nilai untuk batas iterasi. Kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman, yang sudah ada di proses pemrogramannya itu. Jadi kita bahas di sini. Berdasarkan output yang telah diperoleh, didapatkan bahwa ketika diberikan batas iterasi Imax 5 diperoleh akar 0,3125 dan errornya itu 9,09%. Ketika diberikan batas iterasi Imax-nya 8 diperoleh akarnya itu 0,3672 dan errornya 1,07%. Lalu ketika diberikan batas iterasi Imax-nya 10 diperoleh akarnya 0,3613 dan errornya 0,26%. Ketika diberikan batas iterasi Imax-nya 50 diperoleh akar 0,3625 dan errornya 8,2 dikali 10 pangkat min 6%. Namun pada batas iterasi yang terakhir, iterasi yang dilakukan tidak benar-benar sehingga 50 iterasi, melainkan hanya sebatas 25 iterasi saja. Hal tersebut karena pada iterasi ke-25 error aproksimasi yang diperoleh telah lebih kecil dibandingkan dengan batas error yang telah ditetapkan. Jika diperhatikan lagi, kita akan temukan bahwa semakin besar Imax yang ditetapkan, maka semakin kecil pula error yang didapat. Meskipun demikian, iterasi akan terhenti jika error yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan error yang ditetapkan di awal.
Lanjut kita ke pembahasan teladan nomor 2. Pada teladan nomor 2 diberikan fungsi fx sama dengan cos 3x plus sin 10x. Batas awalnya itu A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Dan batas iterasi Imax-nya 50. Imax itu N ya teman-teman. Dan diberikan pula beberapa nilai error. Berdasarkan output yang telah diperoleh, didapatkan bahwa ketika diberikan batas error 10 pangkat min 1 diperoleh akar 0,3628 dan iterasi terakhirnya 12. Ketika diberikan batas errornya itu 10 pangkat min 3 diperoleh akar 0,3625 dan iterasi terakhirnya 19. Ketika diberikan batas errornya itu 10 pangkat min 5 diperoleh akar 0,3625 dan iterasi terakhirnya 25. Ketika diberikan batas errornya 10 pangkat min 10 diperoleh akar 0,3625 dan iterasi terakhirnya 42. Jika diperhatikan lagi, kita akan temukan bahwa semakin kecil error yang ditetapkan, maka semakin besar pula jumlah iterasi yang dilakukan. Hal tersebut terjadi karena untuk mendapatkan error yang lebih kecil, sehingga iterasi yang dilakukan lebih banyak. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa komen di kolom komentar YouTube ya teman-teman. Lanjut kita ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil studi dan implementasi pada proyek ini, dapat disimpulkan bahwa persamaan nonlinear terutama yang muncul dari sistem fisika seperti turunan fungsi energi potensial dapat diselesaikan secara efektif menggunakan metode bisection. Metode ini didasarkan pada prinsip nilai antara IVT yang menyatakan bahwa jika suatu fungsi kontinu berubah tanda dalam suatu interval, maka pasti terdapat akar di dalam interval tersebut. Ide utama metode bisection ini adalah dengan membagi dua suatu interval A, B secara iteratif dan mengevaluasi tanda nilai fungsi di titik tengahnya. Jika nilai fungsi di titik tengahnya memiliki tanda yang sama dengan salah satu ujung interval, maka subinterval tersebut dapat dieliminasi. Sebaliknya, jika tanda nilai fungsi di titik tengah berbeda dengan ujung lainnya, maka interval yang mengandung perubahan tanda tersebut dipilih sebagai interval baru. Proses ini dilakukan secara berulang hingga panjang interval dapat sangat kecil dan akar yang dicari dapat didekati dengan tingkat ketelitian tertentu. Dengan demikian, metode ini menghasilkan penyelesaian yang semakin mendekati akar sesungguhnya dan kesalahan errornya itu akan semakin kecil pada tiap iterasi. Dengan menggabungkan pemahaman matematis dan kemampuan komputasi, metode bisection menjadi alat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan numerik yang muncul pada studi fisika dan teknik. Implementasi seperti yang dilakukan pada studi kasus energi potensial ini membuktikan bahwa metode numerik sederhana pun dapat memberikan hasil yang akurat dan berguna dalam analisis sistem dinamis. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, terima kasih. Mohon maaf apabila saya menyampaikan ada tata kata yang kurang pas atau kurang serak untuk didengar. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya berterima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. See you again.